Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Utami dari kelas 28B NIM 18472410002. Pada video kali ini saya akan membahas isi proposal saya. Adapun judul proposal saya yaitu dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak di SD Negeri Matoyin 2 Makassar. Di dalam proposal saya ada 5 bab yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Bab yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua tinjauan pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat jadwal rencana penelitian, dan yang terakhir yaitu rencana biaya penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pada pendahuluan ada 4 subbab yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu konteks penelitian, yang kedua fokus penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian. Yang pertama yaitu konteks penelitian. Pada konteks penelitian terdapat 3 landasan. Yang pertama yaitu landasan yuridis. Yang pertama yaitu landasan yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Anak. Yang kedua yaitu landasan teoritis. Menurut Ameliola S. Nugraha 2013, dengan berkembangnya iptek, kita merasa gembira karena kita dapat mengakses internet dalam waktu yang relatif singkat dengan biaya yang murah, tetapi di lain sisi kita juga sangat memprihatinkan karena kemajuan iptek ini dapat menimbulkan dampak negatif dari generasi muda, khususnya para siswa. Kemudian landasan yang ketiga yaitu landasan faktual. Dalam observasi pertama, peneliti melihat keadaan yang ada di sekolah yaitu peneliti pernah mencoba mengajak berbicara satu siswa yang sedang asyik bermain game pada saat selesai proses belajar mengajar dilakukan. Namun respon dari siswa tersebut kurang enak, yaitu siswa tersebut tidak merespon apa yang dikatakan oleh peneliti tersebut. Oleh karena itulah saya tertarik mengangkat judul yaitu apa sih dampak dari penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak, khususnya di SD Negeri Matoyin 2 Makassar. Selanjutnya yaitu fokus penelitian. Berdasarkan konteks penelitian, maka fokus penelitian ini yaitu apa dampak dari penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak sekolah dasar di SD Negeri Matoyin 2 Makassar. Adapun tujuan penelitian saya yaitu untuk mengetahui dampak dari penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi pada anak sekolah dasar di SD, khususnya di SD Negeri Matoyin 2 Makassar. Adapun manfaat penelitian terbagi atas 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka, subbab tinjauan pustaka yang pertama yaitu kajian teori. Kajian teori terbagi atas 4. Yang pertama yaitu pengertian gadget, yang kedua hubungan gadget dengan psikologi, yang ketiga pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi anak, dan yang terakhir yaitu dampak positif dan negatif penggunaan gadget pada anak. Pengertian gadget. Istilah gadget yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gadget disebut sebagai perangkat elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis. Gadget dalam bahasa Indonesia yang berarti gawai adalah suatu atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya. Selanjutnya yaitu hubungan gadget dengan psikologi.
Gadget memang memudahkan setiap orang dalam mengakses segala informasi, tetapi bagaimana ketika gadget digunakan anak usia dini yang seharusnya bermain dengan teman sebayanya, bersosialisasi dengan lingkungan tempat tinggalnya, mengeksplor dirinya dan berpikir kreatif dalam menyikapi masalah. Topik yang ketiga yaitu pengaruh penggunaan gadget terhadap perkembangan psikologi anak. Seorang anak usia dini sudah kecanduan dalam penggunaan gadget, tentunya akan banyak yang terganggu dari segi perkembangan psikologinya dari berbagai aspek, mulai dari perkembangan fisik, motorik, yang seharusnya anak menjadi pribadi yang aktif serta kreatif, namun karena lebih asyik bermain dengan gadget, perkembangan tersebut menjadi terhambat karena membuat anak menjadi malas dan lambat bergerak. Dari segi perkembangan kognitif pun menjadi kurang peka terhadap keadaan di sekitarnya karena sibuk dengan teman matinya, yaitu gadget. Adapun dampak positif dan negatif penggunaan gadget. Dampak positifnya yaitu menambah pengetahuan menggunakan gadget yang berteknologi canggih. Anak-anak dengan mudah dan cepat untuk mendapatkan informasi mengenai tugas sekolah, kemudian memperluas jaringan persahabatan. Sedangkan dampak negatif dari gadget yaitu dapat mengganggu perkembangan anak karena di dalam gadget memiliki fitur-fitur yang canggih. Fitur tersebut dapat mengganggu proses pembelajaran di sekolah. Kemudian rawan terhadap tindakan kejahatan. Yang ketiga yaitu dapat mempengaruhi perilaku anak. Kemajuan teknologi berpotensi membuat anak cepat puas dengan pengetahuan yang diperolehnya. Kemudian yaitu bab metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih 6 bulan dan dilaksanakan di SD Negeri Matonying II, Makassar. Subjek penelitian. Dalam penelitian ini cara pengambilan subjek peneliti dengan purposive sampling. Definisi istilah. Dalam proposal ini terdapat 4 definisi istilah. Yang pertama yaitu dampak, yang kedua gadget, yang ketiga perkembangan, dan yang keempat itu psikologi anak. Adapun prosedur penelitian, langkah-langkah dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Moloyong tahun 2014. Tahap penelitian ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap pralapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah yang sangat penting yang ada di dalam suatu proses penelitian. Sebab data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan analisa penelitian. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang sesuai dapat membantu pencapaian hasil yang valid. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan angket. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada proposal saya yaitu ada 2. Yang pertama yaitu instrumen utama dan instrumen pendukung. Kemudian yaitu teknik analisis data. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles and Huber, yaitu data reduction atau reduksi data, data display, dan conclusion drawing. Selanjutnya yaitu pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data yang dapat dilakukan sesuai dengan pendapat Yusuf tahun 2014 bahwa data yang dikumpulkan selalu dilakukan keabsahan data agar tidak terjadi informasi yang salah atau tidak sesuai dengan konteksnya, sehingga peneliti perlu melakukan pemeriksaan keabsahan data yang meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan conformity.
Selanjutnya yaitu rencana jadwal penelitian dapat dilihat di sini. Kemudian yang terakhir yaitu rencana biaya penelitian juga dapat dilihat di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.